Salam damai, salam bahagia selalu untuk semuanya. Teman-teman yang ada di Cangkruan sana, teman-teman alam, teman-teman sesama ciptaan, dan para maha yang lagi kemungkinan ada sedikit berdebar karena di masing-masing cangkruan di absen. Ketemu dengan saya, tukang baca, tukang membaca pengalaman rohani teman. Ini masih kita lanjutkan dengan buku konsep Tuhan yang turun di akhir zaman. Ketepatan ini adalah cabangnya dari siapa? Pemimpin dunia, ya, pemimpin dunia. Makanya ini tandanya saya memang tukang baca karena nggak mengalami sendiri. Ada teman saya yang mengalami proses turunnya tulisan ini. Kalau ini melanjutkan yang kemarin yang belum selesai. Judul: Kawan-kawan Petugas Akhir Zaman. Sebelumnya telah sedikit terceritakan tentang siapakah teman-teman saya. Saya itu siapa? Konsep, ya. Jika kalian telah mendatangi saya, kalian akan mendapati kawan-kawan saya yang beraneka ragam. Berarti di bayangan kita, misalkan kamu barusan datang, di sana ada kawan yang sudah ketemu dengan konsep petugas akhir zaman. Jadi teman-teman yang sudah terhubung dengan sosok petugas akhir zaman, yaitu yang lainnya juga petugas, di situ orangnya beraneka ragam. Ada yang masih barusan datang digembleng begitu. Akhirnya orang-orang yang ada di lingkarannya sosok petugas akhir zaman itu kadang-kadang seperti tidak kita bayangkan. Permasalahannya yang terundang itu banyak dengan latar belakang yang beraneka ragam. Latar belakangnya ya ada dari pondok pesantren, ada dari bromocora, ada dari yang tidak berpendidikan, ada yang masih gunakan karakter-karakter lama yang belum bisa mempraktekkan 5 konsep dasar. Banyak. Jadi kalau menemui sosok-sosok yang berada di sekeliling sosok petugas akhir zaman, ya begitu. Jadi jangan mudah terpancing. Mereka masih digembleng dan mereka mereka untuk menjadi satu petugas akhir zaman. Karena didatangkan di sini, di sosok ini, rata-rata masih terundangnya dengan sebuah permasalahan. Jadi ada yang banyak belum baiknya daripada baiknya. Nah, ketika sudah sosok di seputar sosok petugas akhir zaman, ya seperti itu. Nah, kamu sendiri nggak perlu, kok gitu ya? Katanya itu petugas akhir zaman, kok masih kena sistem dunia ya? Banyak teman-teman di sini masih kena sistem dunia, masih banyak. Belum murni menjadi orang bebas.
Kalau orang bebas itu mestinya nggak selalu minta apa-apa. Kalau orang bebas, karena dirinya belum bebas, nggak tahu ada yang minta yang macam-macam. Itulah kemungkinan orang-orang yang akan menjadi petugas akhir zaman dengan permasalahan masing-masing. Semuanya belum baik, semuanya belum mengerti bahwa Tuhan menurunkan jamaah di akhir zaman. Di jamaah itu juga ada sosok petugas akhir zaman. Semuanya belum mengerti. Kalau dia mengerti, maka dia akan selalu bertanya, apa yang harus saya lakukan di jamaah ini, di jamaah akhir zaman. Karakter apa yang harus dibawa. Dan ini masih belum masuk banget dengan orang-orang yang di sekitar orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya jangan terpancing dengan apapun modelnya orang-orang yang dikirim di jamaah, digembleng untuk menjadi petugas akhir zaman. Kita lanjutkan. Mereka telah berkumpul dan berada di sisi saya. Sayanya siapa? Konsep. Mereka juga peduli dengan saya dan umat. Ceritanya begitu. Mereka sosok-sosok yang peduli dengan sosok, konsep, dan sosok dan umat keseluruhan. Mereka peduli, harusnya seperti ini. Mereka yang ada di sekeliling sosok petugas akhir zaman harusnya seperti ini. Peduli dengan sosok petugas akhir zaman, walaupun sosok petugas ini tidak terlalu peduli dengan dirinya, tapi dia peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Konon ceritanya di buku seperti ini, dan peduli dengan umat. Sebab mereka menyayangi umat. Kalau sudah jadi, nanti mereka semuanya menyayangi umat. Makanya ada pelajaran-pelajaran yang bertahap. Pelajarannya ada 5 konsep dasar, bagaimana dirimu bermanfaat bagi yang lain. Karena sosok itu tahu bahaya bagi manusia-manusia atau ciptaan yang lain tidak menyayangi umat yang lain. Maka ini kabar hidupnya tidak akan terlalu lama. Mereka yang bisa bermanfaat dengan yang lain, kabar hidupnya akan lama. Tapi kan kita nggak bisa menjudge orang itu sudah terhubung dengan jamaah tapi mati. Tapi perkembangan dirinya, apakah dia lebih memikirkan dirinya atau memikirkan umat? Mereka banyak memberikan kabar kepada saya tentang kondisi umat. Jadi teman-teman yang datang di sosok ini memberikan kabar kepada sosok tersebut tentang kondisi umat. Heran juga ya, sosok petugas akhir zaman, satu konsep ini, ternyata juga menunggu berita dari teman-teman di sekelilingnya tentang kondisi umat. Kalau ada berita seperti itu, mungkin di sosok petugas akhir zaman ini dikasih sebuah fasilitas bagaimana untuk mengkondisikan umat itu menjadi damai, menjadi sejahtera. Ya kan butuh informasi di situ. Boleh jadi sosok konsep petugas akhir zaman ini terhubung dengan sosok konsep-konsep Tuhan yang lain. Sudah banyak konsep Tuhan di akhir zaman yang sudah terberitakan. Ini nanti akan terhubung dengan konsep-konsep yang lain. Kemudian saya akan datang kepada umat dan menyampaikan kemanfaatan dari Tuhan untuk umat tersebut. Ketika teman-teman itu menyampaikan, maka sosok petugas akhir zaman ini akan datang dan menyampaikan kemanfaatan dari Tuhan untuk umat. Yang sempat tadi kita diskusikan ini, seberapa penting kamu kenal Tuhan.
Ya, nggak kita bahas. Soalnya perlu pemahaman yang bebas, nggak terikat dengan pemahaman yang lalu-lalu. Saya tidak memandang latar belakang yang berbeda-beda terhadap kawan-kawan saya. Jadi sosok ini tidak memandang latar belakang yang berbeda-beda terhadap kawan-kawannya. Apakah orang itu miskin, apakah orang itu kaya, apakah itu seorang pejabat, apakah itu rakyat jelata, semua dihadapi dengan sama. Asalkan mereka kepingin tahu banyak hal tentang akhir zaman dan dia harus mengisi apa di akhir zaman ini. Atau mempunyai tugas apa di akhir zaman ini. Maka sosok ini senang banget kalau ditanya di hal-hal yang seperti itu. Apalagi ditanya dengan Tuhan. Ditanya dengan bagaimana kabar alam dan isinya. Itu sosok ini senang banget. Justru dari perbedaan-perbedaan itulah mereka saling melengkapi dan menutup celah masing-masing. Nah, ini yang pernah dulu terjadi satu perdebatan, ya sosok ini dengan Tuhannya. Kepinginnya dulu sosok ini, nggak tahu sosok ini atau sosok siapa, ada perdebatan, kenapa nggak orang baik-baik aja yang sudah dikirim dan jadi, dan siap untuk bertugas di akhir zaman. Cuma bahasanya Tuhan, kalau seperti itu, bagaimana dengan saudara-saudaramu yang di terminal? Mereka itu bisa kenceng kalau sudah tahu hidupnya dibawa kemana. Tapi ketika sudah berjalan waktu, ternyata mereka itu memang secara setia kawannya sudah kuat. Praktek al-muslim akhul muslimnya kuat, ya. Sesama manusia, sesama kawan itu kuat. Maka mereka mudah dibimbing ke pengabdian kepada Tuhan, karena dia merasa dirinya sudah nggak pantas masuk surga. Kalau ditanya, kamu nanti meninggal itu kayaknya alamatnya jelas tidak? Jelas. Di mana? Di neraka. Makanya ketika ada tawaran dari Tuhan seperti ini, ya sudah mau aja. Kalau saya meneruskan hidup tempatnya di neraka, ditawarkan sama Tuhan, maukah kamu menjadi petugas-petugasku di akhir zaman? Makanya rata-rata orangnya nampak kacau. Bahkan kacau juga kamu rasakan orangnya, ya. Yang merasa kekacauan di antara orang-orang yang mengelilingi sosok petugas akhir zaman. Ternyata itu saling melengkapi. Dulu kalau ada seorang pembohong, saya punya testernya. Orang-orang di teman-teman saya itu punya tester. Dia tahu bahwa dia pembohong. Nah itu kan mungkin nggak dipunyai oleh sosok petugas tersebut, atau punya memang dia dengan cara diam, karena mungkin sosok petugas itu nggak pernah bohong. Cukup teman di sekitarnya yang sudah terkenal bohong itu bisa ngedidik orang-orang yang barusan datang yang suka bohong. Jadi teman itu bisa ngetes orang itu bohong atau tidak. Nah itu mungkin akan dikelilingi kemampuan-kemampuan yang aneka ragam untuk menutup celah masing-masing. Jadi misalkan ada orang yang suka mabuk-mabukan, mungkin sama sosok itu nggak dihadapi langsung, dipertemukan dengan teman yang mantan pemabuk. Itu akan bisa lebih mengarahkan. Kalau dia mau sombong nggak bisa, karena ada yang mabuknya sudah kelewatan dibanding dengan teman yang baru datang.
Ada yang kemungkinan dari pengusaha yang sudah mempunyai keahlian di bidang pertanian misalkan. Ada orang yang datang barusan tentang pertanian, ya akan dihadapi oleh teman saya yang juga sama-sama tahu di bidang pertanian. Nah itu memang sengaja lengkap. Kalau dilihat dari reinkarnasi itu ternyata memang lengkap semua. Mereka dikirim ke jamaah itu ternyata sudah ada bidangnya masing-masing. Dan itu melengkapi perjalanan inaugurasi akhir zaman. Kawan-kawan saya memperjalankan diri mereka dengan tujuan yang sama. Kawan-kawan saya memperjalankan diri mereka dengan tujuan yang sama. Ketika orang itu mendapatkan materi gemblengan, diarahkan kemana di akhir zaman itu seperti apa, kamu mempunyai peran apa, dan itu juga saling melengkapi. Jadi mereka ini mempunyai tujuan yang sama ketika sudah diberi banyak materi gemblengan bagaimana hidup di akhir zaman tersebut. Dari kalangan seluruh ciptaan, mereka bersaudara. Dari kalangan seluruh ciptaan, mereka bersaudara. Nah, ini ke depannya mungkin kalian akan bersaudara dengan malaikat yang masuk dalam misi akhir zaman, bersaudara dengan para nabi yang sudah menjalankan tugasnya, mungkin bersaudara dengan iblis, setan atau jin atau kuntilanak, boleh jadi mereka mempunyai hak untuk direkrut untuk masuk di jamaah akhir zaman. Ingat, jamaah akhir zaman ini tidak untuk kalangan manusia saja. Bahkan Tuhan pun akan berperan di sana. Karena Tuhan sendiri juga merumuskan tentang jamaah Tuhan. Makanya Al-Ghaid itu jamaah Tuhan. Tapi ketika berita ini tersampaikan, belum tentu orang itu akan percaya. Ya, tandanya itu jamaah Tuhan, maka orang-orang yang berada di situ adalah orang-orang yang sudah terbiasa ditemui oleh Tuhannya. Karena apa? Pertemuan dengan Tuhan itu adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Makanya untuk menemui Tuhan di situ kemungkinan dikasih mudah. Nah, untuk masuk ke jamaah ini kan tanpa persyaratan dan ritual apapun. Jadi gak ada maharnya, wong ketemu Tuhan kok mahar, ya. Dan gak ada ritualnya. Gak ada ritual apapun. Misalnya ritual menyembelih pitik mulus, gak ada. Mau ketemu Tuhan kok nyembelih pitik mulus atau menyembelih kambing atau sapi, gak ada. Tapi mereka menggunakan seperti itu sah-sah aja, nggak tahu yang datang itu Tuhan atau ciptaan yang lain. Kalau itu Tuhan mestinya nggak minta apa-apa. Konon ceritanya sih Tuhan nggak butuh apa-apa kan, konon ceritanya. Oke, jadi nanti bayangan kita akan berteman dengan mereka, tapi teman-teman yang sudah lama, yang sudah bergabung itu sudah terbiasa dengan teman-teman rohani, petugas-petugas rohani. Memang ternyata tulisannya seperti ini. Mereka akan dikumpulkan dan saling bersahabat, bahkan menganggap saling bersaudara dan kayak seperti keluarga aja, keluarga Al-Ghaid. Saat ini masih sebagian di antara mereka yang telah berkumpul, masih sebagian. Mereka masih menjalin keakraban sesama makhluk atau ciptaan. Nah, kalau berita ini sudah terbacakan, mungkin teman-teman masih bertemu dengan sebagian mereka yang tergabung di jamaah Tuhan. Ya, berkumpul dengan satu konsep Tuhan, salah satunya adalah konsep petugas akhir zaman. Ini artinya siapapun yang akan terhubung dengan jamaah Tuhan itu
maka mereka akan digembleng untuk dijadikan petugas akhir zaman. Banyak ciptaan menjadi senang, sebab mereka mempunyai kawan-kawan dari jenis ciptaan yang lain. Nanti punya kawan-kawan dari jenis ciptaan yang lain. Mungkin dari kaum dewa, mungkin dari kaum atau bangsa dewa, atau bangsa peri, atau bangsa apapun. Itu akan menjadi kawan ketika mereka sudah saling mengenal di satu perkumpulan yang hanya mempunyai pola pikir bagaimana alam ini menjadi damai, bagaimana Tuhan bisa menyatu dengan ciptaan. Wah, mereka mempunyai pola pikir yang sama. Itulah yang dinamakan mendekatkan alam. Nah, cara mendekati alam salah satunya itu. Kamu akan ketemu unsur-unsur alam, ketemu angin, ketemu yang seperti saya ceritakan. Itu yang dinamakan mendekatkan alam. Jadi mendekatkan alam, di dimensi alam manapun kalian terhubung dan kalian menjadi teman. Seandainya seperti itu asik kali ya. Bagaimana alam malaikat, bagaimana alam dewa, bagaimana alam jin, alam iblis, alam setan. Nah, itu namanya mendekatkan ke alam. Jangan takut ketika ketemu jin, kamu lari. Ketemu setan, kamu takut. Padahal nggak pernah tahu setan itu kayak apa. Itu ada dimensinya sendiri, saudaraku. Itu harusnya kita saling mengenal. Karena apa? Mereka sesama ciptaan. Orang bisa ngobrol sama jin dianggap syirik. Gimana? Wong salah satu kita diciptakan untuk lita'arofu, yang berbangsa-bangsa dan yang bersuku-suku. Itu tidak hanya kaum manusia saja. Bangsa jin ya berbangsa-bangsa, bangsa malaikat ya berbangsa-bangsa. Ya, punya sukunya. Bangsa peri juga sama. Ada yang masuk di satu pemerintahan bangsa peri. Kalau kalian tahu, nah, berarti kita perlu mengenali mereka. Selama ini kita sudah ada teorinya, tapi jarang kita masuk ke dimensi-dimensi yang lain. Padahal kita sudah diciptakan dari jasmani dan rohani. Secara jasmani bisa kita mengenali mereka yang ada di Arab, mengenali mereka yang ada di Cina, mengenali mereka yang ada di Rusia, mengenali mereka yang ada di Amerika. Itu sesama manusia seperti itu kalau kaya. Tapi kalau secara rohani, kamu bisa mengenali mereka dengan rohanimu. Berjalanlah ke sana, ke alam sana. Itu namanya kalian sudah mendekatkan alam. Dengarkan problematika malaikat ketika hidup di alam malaikat. Dengarkan problematika setan yang ada di alam setan. Dengarkan problematika dewa-dewi ketika berada di alam dewa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Karena manusia diciptakan sempurna, maka manusia harus menjadi kotak aduan kepada Tuhan. Kalau kalian memahami itu, coba kita dengarkan mereka. Apa keluh kesahnya mereka ketika menjadi seorang malaikat. Saya lanjut. Saudara-saudara kita, tidak hanya siapa yang berada di sisi kanan dan kiri kita. Setiap alam menjadi saudara kita. Dengan perjalanan petugas akhir zaman dan kawan-kawan saya, supaya alam bisa merasakan keberadaan kami. Tidak hanya itu, bahwa kawan kami yang tidak terlupakan pula adalah kawan Tuhan. Tidak hanya itu, bahwa kawan yang
tidak terlupakan, bahwa kawan kami yang tidak terlupakan pula adalah kawan Tuhan. Tuhan adalah sahabat kami yang pertama kali memberitahukan tentang isi-isi alam ini. Tuhan yang memberitahukan kepada kami bagaimana menjadi orang-orang yang saling mengasihi dan menyayangi setiap ciptaan. Ternyata sosok ini juga diberitahu oleh Tuhan ya tentang isi-isi alam, dan sosok ini juga diberitahu bagaimana menjadi orang yang saling mengasihi dan menyayangi di setiap ciptaan. Ini kalau ini bisa diresapi di dalam hati, ya kalau kamu termasuk orang-orang yang mendapatkan pengarahan, maka dirimu adalah orang yang mempunyai pola pikir saling mengasihi dan menyayangi di setiap ciptaan. Enggak ada kebencian. Kalau kamu sudah ada kebencian, berarti ada bagian dirimu, satu ada bimbingan Tuhan, satu bimbingan yang lainnya. Saya enggak mengarahkan setan, enggak mengarahkan itu iblis. Kasihan dia dituduh-tuduh, sementara kita enggak tahu apakah kalian memang dibimbing oleh iblis atau setan. Kita enggak tahu. Cuma indikasinya kalau kamu termasuk orang yang dibimbing Tuhan, berada dalam arahan Tuhan, maka dirimu selalu mempunyai sifat mengasihi dan menyayangi di setiap ciptaan. Di setiap ciptaan loh. Harusnya kita juga menyayangi mereka yang terlahir di alam setan. Kita harus menyayangi dan mengasihi mereka yang terlahir di alam iblis. Kita harus menyayangi semua di ciptaan itu. Jangan dimusuhi. Siapa yang mencoba mengadu domba antar ciptaan? Siapa? Ini orang-orang yang ada yang mengadu domba seperti ini. Berarti orang-orang seperti ini perlu lebih disayangi dan dikasihi. Jangan dimusuhi. Seperti itu. Coba koreksi di dalam diri kalian. Apakah diri kalian selalu ada rasa mengasihi dan menyayangi sesamanya? Latihannya di sekeliling. Di tetangga, kamu ada kebencian tidak? Di sekeliling temanmu, kamu ada benci tidak? Tuhan tidak mengajarkan kebencian. Tuhan selalu mengajarkan kasih sayang dan saling bercerita indah di sesamanya. Dan kalau bisa membantu bagi mereka yang minta pertolongan. Kalau kamu bisa membantu. Kita lanjut. Di antara kami semua, memang Tuhan yang paling ingin melakukan kedekatan kepada seluruh ciptaan. Seperti itu. Ya Allah, Tuhan ini bahasanya kawannya si sosok petugas ini. Tuhan ini yang paling kepingin melakukan kedekatan pada seluruh ciptaan. Tapi sama ciptaan sudah terlanjur masuk. Bagaimana bisa ketemu Tuhan? Itu kan sudah masuk di dalam diri ciptaan. Sehingga tanpa sadar Tuhan itu terusir oleh ciptaan. Karena nggak ada dalil-dalil yang mendukung bahwa dirinya bisa ketemu Tuhan. Walaupun di Al-Quran sudah disebutkan, itu belum tentu orang-orang yang mempelajari Al-Quran itu bisa bertemu dengan Tuhan, meyakini, mengimani bahwa ketika kita hidup bisa bertemu dengan Tuhan. Nggak usah jauh-jauh, tanyakan pada diri kita. Apakah diri kita termasuk orang-orang yang beriman ketemu Tuhan?
Kalau kamu nggak beriman, ya orang-orang yang masih berjalan berdasarkan kitab sucinya, berarti kalian tidak mempercayai kitab suci itu. Berarti kalian tidak beriman dengan kitab Tuhan. Semuanya sudah ada di situ. Kenapa para asatid, masyayikh, habaib mungkin belum ketemu tentang dalil ini? Ya, dia lebih sibuk dengan dalil-dalil perbedaan pandangan. Masih sibuk. Coba nanti kalau sudah ketemu, dia akan mengajarkan bagaimana cara bertemu Tuhan. Semoga kita tunggu para asatid, masyayikh, habaib itu mengajarkan bagaimana beragama itu sangat sederhana. Cukup vertikal, horizontal itu yang diperkuat. Vertikalnya bagaimana dia terhubung dengan Tuhannya. Secara horizontal, bagaimana dia menyayangi dan mengasihi sesamanya. Itu ajaran agama intinya di situ aja. Sudah terjebak dengan aturan-aturan yang berkembang. Ya, ada aturan negara diagamakan, ada agama yang dinegarakan. Nggak apa-apa lah, itu memang untuk ngatur seperti itu. Yang penting intinya beragama seperti itu. Biar bagaimana Tuhan ini cek enak menemui kalian, cek enak melakukan kedekatan kepada seluruh ciptaan ini loh, enak. Nggak tahu sampai kapan kalian tidak mempercayai pertemuan dengan Tuhan. Kalau kamu seperti itu, Tuhan rasanya merasa terusir dari diri kalian. Boleh jadi seperti itu. Ya, semoga Tuhan tidak putus asa, terus memberikan hidayahnya kepada mereka-mereka yang tidak percaya tentang pertemuan dengan Tuhan. Tuhan sudah berusaha untuk memberitahukan di kitab-kitab sucinya. Walaupun tetap sering ditolak. Dia akan mengatakan diri saya itu siapa? Saya ini bukan keturunan Brahmana. Atau apapun, saya bukan keturunan habaib. Saya bukan keturunan seorang nabi. Saya bukan keturunan seorang malaikat. Mana bisa saya ketemu Tuhan? Saudaraku, kalian yang diturunkan ke bumi, sebenarnya kalian yang lebih berat untuk ditemui oleh Tuhan. Karena kalian adalah penggerak alam semesta menjadi damai. Nah, kalau alam semesta kepingin damai, mestinya kalian mulai mempercayai tentang bagaimana membuat semesta ini menjadi damai. Bertemulah dengan Tuhan. Segera kamu beriman dan yakin bahwa pertemuan itu pada saat kalian berada di dunia, tidak pada kalian ketika mati. Mati pun belum jaminan kalian bisa ketemu Tuhan. Perintah sholat itu ada di dunia, maka pertemuan itu di dunia juga. Mungkin satu pesan ke teman-teman, semoga keimanan di kalian lebih memancar, tidak terisolir dengan sistem-sistem pemahaman yang tidak tahu arahnya, yang membuat isolator di dalam diri kalian. Segera pemahaman-pemahaman yang membuat kalian tidak percaya ketemu Tuhan, taruh. Lebih banyak tanyalah kepada mereka yang sudah terhubung dengan Tuhan, bagaimana cara bertemu. Mungkin memang Tuhan sengaja mempersatukan kami semua agar mereka juga terundang kepada alam. Mereka datang dengan senang. Dan kami memperkenalkan Tuhan kepada saudara-saudara kami. Mereka banyak yang mengenal dan menyambut Tuhan dengan baik. Mereka juga seakan-akan menjadi orang yang memahami tentang rasa Tuhan. Sehingga Tuhan tersembuhkan rasa kerinduannya kepada alam tersebut. Apa yang selama ini menjadi kegundahan Tuhan, Tuhan serasa melupakan apa yang menjadi kegundahannya itu.
Atau bisa dikatakan Tuhan lupa sesaat dengan kegundahannya. Tuhan menjadi kawan, dan kedatangan Tuhan semakin mempercepat saudara-saudara yang lain atau petugas-petugas Tuhan yang lain untuk datang bersama-sama menyambut Tuhan. Tidak ada yang tidak menjadi kawan petugas akhir zaman. Semua akan datang mencari kawan akhir zaman. Kawan tersebut adalah petugas akhir zaman. Begitu, saudaraku, masih ada tulisan. Sesaat kita renungi, hari ini petugas akhir zaman juga merasakan apa yang dirasakan Tuhan. Bahwa Tuhan kepingin dekat dengan ciptaan. Jangan usir lagi Tuhan di otakmu. Jangan usir lagi Tuhan di rasamu. Jangan usir lagi Tuhan di dadamu. Persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dan terhubung dengan Tuhan. Salam damai, salam bahagia selalu.